Tahukah kamu kalau Indonesia bakal jadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia? 82%. Tapi anehnya, ada anak kecil yang protes ke ibunya. "Ma, kenapa pohon di belakang gak berbuah uang?" Di sini kita bedah, apa hubungannya? Jadi gini, menurut Knight Frank World Report 2026, jumlah orang super kaya di Indonesia bakal naik 82% dalam 5 tahun ke depan. Itu artinya, dari 3.833 orang uhwi di 2026, jadi 6.966 orang di 2031. Ini proyeksi tertinggi di dunia, mengalahkan AS, India, dan Cina. Tapi pertanyaannya, kenapa kita harus peduli? Apalagi buat anak kecil yang nunggu pohon berbuah uang. Berita ini mulai heboh pas The World Report dirilis akhir Juni 2026. Knight Frank, konsultan properti global, memprediksi pertumbuhan uhwi di Indonesia paling cepat. Dalam laporan itu, Indonesia peringkat 1, disusul India 50%, Cina 47%, dan AS 28%. Reaksi publik pun campur aduk, ada yang bangga, ada yang sinis. Tapi yang paling unik, viralnya pohon berbuah uang dari anak kecil. Sebelum kita lanjut, ingat dulu sejarah kesenjangan di Indonesia. Selama ini, orang super kaya di Indonesia emang tumbuh, tapi kebanyakan dari warisan dan aset. Menurut data, 1% orang terkaya kuasai hampir 50% kekayaan. Jadi pertumbuhan uhwi ini bukan berarti semua orang jadi kaya, tapi yang udah kaya makin kaya. Nah, ini penting, karena anak kecil itu mungkin nggak salah kalau mikir, pohon duit itu nggak ada. Fakta pertama, Indonesia jadi juara dunia pertumbuhan uhwi. Menurut laporan, kenaikan 82% itu didorong oleh kenaikan nilai aset properti dan saham. Bukan karena banyak pengusaha baru, tapi karena yang punya aset nilainya melonjak. Bayangin, properti di Jakarta naik gila-gilaan. Jadi orang yang udah punya tanah dan bangunan, nilainya membengkak. Makanya mereka masuk kategori uhwi. Fakta kedua, uhwi itu definisinya orang dengan kekayaan bersih di atas 30 juta AS dolar atau sekitar 540 miliar rupiah. Jadi minimal punya uang segitu. Di Indonesia, jumlahnya diperkirakan hampir 7.000 orang pada 2031. Itu setara dengan stadion penuh orang super kaya. Tapi jumlah itu hanya 0,002% dari total penduduk. Bayangin betapa kecilnya eksklusif. Banyak orang salah paham, ngira pertumbuhan uhwi berarti ekonomi Indonesia membaik. Padahal, nggak selalu. Faktanya, pertumbuhan ini malah mencerminkan ketimpangan. Karena yang kaya makin kaya, sementara kelas menengah masih struggle. Makanya saat ramai berita ini, banyak yang bilang, emang gue pikirin. Tapi anak kecil yang protes ke ibu itu justru punya logika yang sama. Kenapa gue nggak kebagian? Sebenarnya, proyeksi ini bukan berarti Indonesia lebih sejahtera secara merata. Knight Frank menyebut pertumbuhan ini didorong oleh wealth creation dari aset yang sudah ada. Jadi bukan redistribusi. Kalau lo punya tanah di lokasi prime, lo ikut naik. Tapi mayoritas orang nggak punya. Jadi klarifikasinya, negara kita kaya, tapi rakyatnya belum tentu. Mirip pohon yang berbuah hanya untuk segelintir. Dampak langsung dari berita ini, bikin orang lebih sadar soal ketimpangan. Banyak yang mulai membahas, kenapa gue nggak bisa jadi uhwi juga. Tapi juga ada efek psikologis, menimbulkan kecemburuan sosial. Di sisi lain, proyeksi ini bikin investor asing tambah minat ke Indonesia. Tapi sayangnya, keuntungannya nggak selalu dirasakan rakyat kecil. Ya kayak anak kecil tadi, nunggu pohon berbuah, tapi buahnya nggak jatuh ke dia. Kedepannya, kalau tren ini terus, Indonesia bisa makin timpang. Menurut laporan, pertumbuhan uhwi biasanya diikuti dengan inflasi aset, terutama properti di kota besar. Harga rumah bisa makin nggak terjangkau. Akibatnya, jurang kaya miskin makin lebar. Tapi ada harapan,
pemerintah bisa memanfaatkan pajak orang kaya untuk program sosial. Seperti kata pepatah, pohon berbuah harus dirawat bersama. Coba lo lihat dari sudut pandang anak kecil. Dia nggak ngerti konsep ekonomi, dia cuma lihat tetangganya punya mobil bagus, sementara pohon di belakang nggak menghasilkan apa-apa. Logika dia sederhana, kenapa ada orang bisa kaya, sementara aku nggak? Padahal, banyak orang dewasa juga sama, cuma malu mengaku. Jadi, pohon berbuah uang, itu metafora yang jujur, imaji orang tua tentang kehidupan yang adil. Mari lihat angkanya, 82% growth, 3.833 menjadi 6.966 UHW, minimal 30 juta US$. Kalau dijumlah, total kekayaan mereka triliunan rupiah. Tapi dibandingkan dengan penduduk Indonesia 280 juta, itu hanya 0,0025%. Sebaliknya, 50% penduduk terkecil hanya memiliki 1% aset. Jadi, kalau seorang UHW menghamburkan uang, satu orang setara dengan ribuan lainnya. Wow! Reaksi di media sosial campur aduk. Ada yang bangga, keren, Indonesia juara. Tapi banyak juga yang sarkas, juara pertumbuhan orang super kaya, tapi rakyatnya pada sakit gigi karena susah ke dokter. Ada juga yang bikin meme pohon uang. Yang paling viral, video anak kecil protes ke ibunya. Itu jadi simbol kegelisahan publik. Kapan pohon di rumah kita berbuah? Komentar netizen. Kontroversi muncul, apakah berita ini perlu dirayakan? Banyak yang berpendapat bahwa menjadi nomor 1 dalam pertumbuhan UHW bukan prestasi kalau rakyat banyak masih miskin. Pemerintah dan ekonom probisnis bilang ini sinyal positif investasi. Tapi aktivis bilang ini bukti kegagalan redistribusi. Perdebatan ini bahkan masuk ke TV nasional. Ada yang bilang, gue ikut seneng tapi kok rasanya dijauhkan. Sebelum Indonesia, pernah ada fenomena serupa di negara lain. Ambil contoh Chili pada 2010-an, saat harga tembaga naik dan banyak konglomerat baru. Tapi ketimpangan makin parah, dan akhirnya terjadi protes massal, Chili Desperto. Atau di Tiongkok, pertumbuhan UHW diikuti dengan program pemerataan. Pelajarannya, pertumbuhan harus inklusif, kalau enggak, pohonnya tumbuh tinggi tapi buahnya enggak dinikmati semua. Twistnya, anak kecil itu sebenarnya enggak salah. Karena secara metafora, pohon berbuah uang, itu adalah sistem ekonomi yang memang gak adil. Tapi dia ngomong ke ibunya dengan polos, "Ma, kenapa pohon kita gak berbuah uang kayak di rumah tetangga?" Itu pertanyaan yang bikin kita semua refleksi. Sebenarnya, semuanya bisa berbuah, kalau kita rawat bersama. Maka dari itu, jangan nunggu pohon berbuah sendiri. Oke, kita rekap sebentar. Indonesia diproyeksikan jadi nomor 1 pertumbuhan orang super kaya, naik 82% dalam 5 tahun. Tapi itu karena nilai aset melonjak, bukan redistribusi. Ketimpangan masih besar, seperti anak kecil yang nunggu pohon berbuah uang. Pelajarannya, kita semua harus terlibat agar pertumbuhan inklusif. Yuk, kita perbaiki bersama. Jadi, berita tentang pertumbuhan orang super kaya tercepat ini bukan cuma angka. Ini cerminan struktur ekonomi yang perlu kita perbaiki. Kita nggak perlu pohon ajaib, tapi sistem yang bikin buahnya bisa dinikmati semua. Pemerintah, perusahaan, dan kita semua punya peran. Masa depan nggak harus timpang. Anak kecil tadi nunjukin bahwa kepolosan justru bisa buka mata kita. Nah, gimana menurut lo? Apakah lo setuju kalau semua orang berhak dapat buah dari pohon ekonomi? Atau lo punya pengalaman lucu soal pohon uang? Komen di bawah, jangan lupa share biar makin banyak yang sadar. Dan subscribe ya, biar kita bisa bedah berita lain dengan cara lebih asik. Sampai jumpa.